Selamat datang kembali di penelusuran kita. Nah, kali ini kita mau coba bedah soal fondasi AI ya. Kecerdasan buatan, kita pakai acuan materi fondasi AI, pembelajaran mesin dan komponen lainnya yang Anda bawa. Misinya sih kita pengen ngerti nih, blok bangunan utama AI itu apa aja paling nggak menurut sumber ini. Betul. Sumber Anda ini langsung to the point ya, memetakan ada 5 elemen utama. Yang disebutnya itu terkait AI mikroskopis. Coba kita sebutin dulu kali ya, biar kebayang semua. Boleh. Jadi yang pertama, dan ini bakal jadi fokus kita nanti, itu pembelajaran mesin atau machine learning ML. Ya, intinya sih gimana sistem bisa belajar dari data. Oke, ML yang pertama. Terus ada penambangan data mining, DM. Ini lebih ke gimana cara nemuin pola-pola yang kelewat atau tersembunyi di data yang jumlahnya besar banget. Sip, ML, DM, lanjut. Lanjut, ada visi komputer, computer vision, CV. Ini yang bikin mesin bisa lihat ya, bisa interpretasi gambar atau video gitu. Melihat. Menarik, keempat. Keempat, pemrosesan bahasa alami, Natural Language Processing, NLP. Nah, ini fokusnya di interaksi komputer sama bahasa manusia. Gimana komputer bisa paham, terus bisa hasilin teks atau ucapan juga. Oke. Satu lagi berarti. Yang kelima, ini mesin pencari berbasis ontologis, Ontological Based Search Engine, OSE. Ini mesin pencari yang lebih pintar lah, bisa ngerti hubungan konsep antar kata, nggak cuma nyocokin kata doang. Oke, lengkap ya. Ada ML, DM, CV, NLP, dan OSI. Nah, dari kelima ini nih, sumber yang Anda punya ini, kok kayaknya ngerekening banget satu hal ya sebagai fondasi utamanya. Kita coba gali yuk, kenapa kok pembelajaran mesin atau ML ini dianggap krusial banget di sini? Iya, tepat sekali. Jadi, dokumen ini tuh ngasih argumen yang lumayan keras ya. Katanya pembelajaran mesin itu bukan cuma salah satu bagian aja, tapi benar-benar inti. Syarat mutlak malah, biar suatu aplikasi bisa dibilang AI sejati. Wow, syarat mutlak ya. Begitu menurut teks ini. Ada keyakinan kuat gitu di kalangan ilmuwan AI yang digambarkan di sini bahwa aplikasi AI yang bagus itu ya harus punya kemampuan ML. Harus ya. Berarti kalau gitu kalau nggak ada kemampuan belajarnya gimana tuh? Nah, menurut pandangan di sini, kalau sebuah aplikasi mau secanggih apapun ya, tapi nggak punya kemampuan belajar sendiri dari data atau pengalaman, ya itu nggak bisa diklaim sistem cerdas. Oh, Itu garis pemisahnya tegas banget. Tanpa ML, ya mungkin cuma otomatisasi yang rumit banget, tapi bukan kecerdasan buatan yang sebenarnya. bagus buat jelasin ini soal robot catur itu. Bisa cerita dikit? Iya, contoh catur itu bagus banget. Jadi, bayangin aja, ada robot main catur, programnya canggih gila, mungkin bisa ngalahin Grandmaster. Tapi, ini menurut argumen di teks ya, kalau robot itu cuma jalanin algoritma yang udah ditanam aja, nggak bisa belajar dari game sebelumnya, nggak bisa adaptasi strategi lawan baru, Berarti dia cuma... cuma program komputer biasa. Bukan sistem cerdas, apalagi sistem pakar, gitu katanya. Jadi kuncinya benar-benar di kata belajar itu ya? Kemampuan buat adaptasi, ningkatin performa dari pengalaman atau data baru. Kalau nggak ada itu, ya cuma mesin nurut perintah aja, walaupun perintahnya super kompleks. Gitu ya? Persis. Kemampuan untuk belajar ini yang jadi inti klaim kecerdasan dalam konteks AI menurut pandangan spesifik di sumber Anda. Itu yang bedain sama sistem otomatisasi kompleks lainnya. Terus nah, yang 4 komponen lain tadi gimana? DM, CV, NLP, OSC, itu posisinya di mana kalau ML sepenting ini? Nah, ini juga penting. Sumber ini nggak bilang yang lain nggak penting loh. Tapi, posisinya itu ML sebagai fondasi. Komponen lain itu seringnya kerja bareng atau mendukung si ML ini. Oh, oke. Misalnya nih, data mining, DM, itu bisa dipakai buat nyiapin data, nemuin pola awal, yang nanti dipelajari sama ML. Terus, computer vision, CV, sama NLP, itu kan ngasih cara buat AI nerima input dari dunia nyata, gambar, teks gitu. Inputnya ya? Iya, input yang kemudian bisa diproses, dipelajari sama ML. OC juga bisa bantu pemahaman konteks, jadi input juga. Jadi mereka semua bagian penting ekosistem AI. Tapi kemampuan belajar si ML ini yang, menurut sumber ini, ngasih stempel cerdasnya. Paham. Jadi ML kayak otaknya gitu ya, yang lain bisa jadi mata, telinga, atau alat bantunya. Nah,
Ini kan jadi balik ke pertanyaan penting yang juga ada di akhir kutipan sumbernya. Kalau gitu, apa sih sebenarnya definisi pembelajaran mesin itu? Maksudnya belajar buat mesin itu gimana? Iya. Kalau dirangkum dari pembahasan kita barusan, berdasarkan sumber Anda ini, pembelajaran mesin itu jantungnya AI sejati ya, menurut pandangan ini. Itu pembeda utamanya antara sistem yang beneran cerdas sama yang cuma canggih tapi diem aja, gak berkembang. Statis ya? Ya, statis. Yang menarik banget di sini itu, gimana definisi kecerdasan buatan itu sendiri dalam pandangan ini jadi nempel banget sama kapasitas buat belajar dan adaptasi. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan juga. Mengingat betapa pentingnya ML menurut pandangan ini, gimana ya caranya kita sehari-hari bisa mulai bedain mana sih teknologi yang kayaknya beneran belajar dari interaksi kita, dari data baru, mana yang sebenarnya cuma jalanin perintah rumit yang udah ditentuin dari awal? Pertanyaan bagus itu. Coba aja perhatiin aplikasi atau alat yang Anda pakai sehari-hari. Ada nggak ciri-ciri yang kelihatan menonjol gitu? Mana yang adaptif, mana yang kaku? Menarik untuk direnungkan. Oke, terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa lagi.